Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Ridwan. Saya dari Akidah dan Filsafat Islam semester 5 dengan NIM 22128. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep keadilan dari John Rawls. John Rawls adalah seorang profesor yang terkenal di Harvard University dan di beberapa universitas di Amerika yang lain. Salah satu karya yang paling terkenal dari sosok John Rawls adalah A Theory of Justice. Dalam karyanya yang diterbitkan pada 1971 ini, beliau menerangkan tentang sebuah teori, yaitu A Justice of Fairness. Dalam teori ini, John Rawls mencoba kemudian mengupayakan, jadi ada sebuah upaya dari John Rawls untuk mewujudkan sebuah keadilan, sebuah konsep keadilan yang betul-betul adil dalam sebuah masyarakat yang demokratis. Bagaimana pandangan John Rawls untuk mewujudkan sebuah keadilan itu? Ada dua prinsip yang harus diterapkan kalau kemudian ingin terwujud sebuah keadilan dalam sebuah masyarakat demokratis. Yang pertama adalah the principle of equal basic liberties. Apa itu? Sebuah prinsip bahwa semua individu memiliki hak yang seluas-luasnya tanpa memandang status ataupun strata sosialnya. Strata sosial individu yang paling rendah itu punya hak yang luas untuk berpartisipasi dalam hak-hak demokrasi. Artinya bahwa sebuah demokrasi itu akan tercipta sebuah keadilan ketika memang semua individu berhak memiliki hak untuk memiliki hak untuk berpartisipasi dalam demokrasi tadi. Itu ya. Jadi punya kebebasan, tidak dibatasi karena hanya sekedar strata sosialnya rendah gitu. Yang kedua adalah the difference of principle. The difference principle. Apa itu? Boleh terjadi ketidaksetaraan. Boleh terjadi ketidaksamaan dalam pemberian hak ataupun kewajiban dengan syarat. Hal ini dilakukan untuk mengupayakan kebaikan bagi individu-individu yang rentan. Contoh. Orang yang kaya itu boleh, bahkan menjadi sebuah prinsip, harus dibebankan pajak yang lebih besar. Harus dibebankan pajak yang lebih besar. Gunanya apa? Agar supaya pajak ini nantinya menolong orang-orang di tingkat yang ada di bawah. Ini difference principle. Jadi ketimpangan hak tadi itu ada tujuannya, yakni membantu, mengupayakan individu-individu yang ada di bawahnya, gitu loh. Paham ya? Ketidaksetaraan boleh selama tujuannya adalah mengupayakan yang rentan, mengupayakan strata yang di bawah, membantu yang membutuhkan. Ketika dua teori ini kemudian diberlakukan dalam teori Justice of Fairness, maka terwujudlah yang namanya keadilan. Keadilan akan tercapai ketika dua prinsip ini diterapkan.
the principle of of equal basic liberties dan the difference principle. Dua hal ini harus diterapkan. Kalau tidak diterapkan, maka tidak akan terwujud keadilan. Paham ya? Oke. Kemudian, apakah demokrasi dapat mewujudkan yang namanya keadilan? Jawabannya ya. Ketika demokrasi itu diberlakukan dengan benar dan betul-betul ketat. Artinya tidak terjadi ketimpangan hak individu di sana. Gitu. Artinya tidak terjadi ketimpangan hak individu di sana. Gitu ya. Oke, nih teman saya tadi namanya Ade Furqan Hakim. Ketika dua prinsip dalam justice of fairness tadi diterapkan, ketika apa yang kemudian dikatakan oleh John Rawls dalam a theory justice-nya itu diterapkan, maka akan terwujud yang namanya keadilan. Pokoknya dua hal ini saya sepakat dengan John Rawls. Ketika dua hal ini tidak ada, maka tidak akan tercapai yang namanya keadilan. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.